Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas permasalahan dengan materi desain sintesis asam sinamat dan mekanismenya, di mana anggotanya ada Wafika dengan NIM 047, Nurkalisa NIM 052, Wisliana NIM 060, Masyita NIM 083, Vika Seputri 086, dan saya sendiri Bella Veronica dengan NIM 095. Next. Permasalahan pertama yaitu permasalahan dari saudari Wafika. Kepada Wafika disilahkan. Baiklah, permasalahan dari saya yaitu reaksi kondensasi Knoevel lebih sering digunakan dalam sintesis asam sinamat dibandingkan dengan reaksi Perkin. Nah, mengapa hal itu demikian? Baiklah, adakah yang ingin menjawab permasalahan dari saya? Baiklah, di sini saya Nurkalisa akan mencoba menjawab permasalahan dari Wafika Alfiah. Nah, di mana di sini jawaban saya adalah jumlah senyawa yang diperoleh itu lebih banyak dibandingkan dengan Perkin. Nah, pada dasarnya reaksi kondensasi Knoevenagel kan reaksi kondensasi antara suatu aldehid dawa yang mempunyai hidrogen alfa dengan 2 gugus karbonil dengan menggunakan suatu basa organik yang memiliki amina. Seperti itu jawaban saya, Wafika. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lisa. Di sini menurut saya itu kurang lengkap. Nah, adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Nurkalisa? Baiklah, saya Bella ingin menambahkan jawaban dari saudari Nurkalisa. Nah, tadi kan benar yang seperti Lisa sebutkan bahwa reaksi Knoevenagel sering digunakan karena reaksi ini adalah varian tertentu dari reaksi aldol dengan eliminasi air berikutnya. Nah, ini banyak digunakan dalam kimia organik untuk pembentukan ikatan C rangkap C. Nah, senyawa metilen teraktivasi harus dalam bentuk Z CH2Z, di mana Z adalah suatu gugus penarik elektron. Beberapa contohnya itu adalah dietil malonoat dan asam malonat. Jadi reaksi Knoevenagel sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh itu lebih banyak dibandingkan dengan reaksi Perkin. Baiklah, terima kasih kepada saudari Bella dan saudari Lisa. Di sini saya akan menyimpulkan di mana reaksi Knoevenagel itu sering digunakan karena reaksi ini adalah varian tertentu dari reaksi aldol dengan eliminasi air berikutnya. Ini banyak digunakan dalam kimia organik untuk pembentukan ikatan C rangkap 2C. Nah, senyawa metilen teraktivasi harus dalam bentuk Z CH2Z, di mana Z adalah gugus penarik elektron. Beberapa contohnya adalah dietil malonat dan asam malonat. Jadi, reaksi Knoevenagel sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh itu lebih banyak dibandingkan dari reaksi Perkin. Terima kasih. Lanjut kepada permasalahan yang kedua. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya sendiri yaitu Nurkalisa. Selanjutnya yang kedua. Baiklah, lanjut pada permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan saya sendiri, Nurkalisa, NIM 052. Nah, permasalahannya yaitu pada sintesis asam sinamat, kerap kali digunakan katalis di etil amina. Nah, yang merupakan asam sekunder. Bagaimanakah jika katalis yang digunakan jenis amina primer, apakah yang akan terjadi? Adakah di antara teman-teman yang akan menjawab permasalahan yang saya ajukan ini? Baiklah, Saudari Nurhalisa. Di sini saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Nurhalisa. Nah, menurut saya, pada sintesis asam sinamat, kerap kali digunakan katalis dietil amina yang merupakan amina sekunder.
Nah, jika katalis yang digunakan jenis amina primer, maka reaksi akan terjadi lambat serta produk yang dihasilkan pun lebih sedikit. Terima kasih. Baiklah, di sini saya kurang setuju dengan jawaban yang Vika berikan, di mana Vika ini kurang menjelaskan secara detail atas permasalahan yang saya ajukan. Adakah di antara teman-teman yang bisa menjelaskan lebih detail atas permasalahan yang saya ajukan ini? Baiklah, saya Wafika Alfia dengan NIM 047 ingin menambahkan jawaban dari Vika tadi. Nah, pada sintesis asam sinamat, kerap kali digunakan katalis dietilamina yang merupakan amina sekunder. Nah, jika katalis yang digunakan jenis amina primer, maka reaksi akan terjadi lambat, serta produk yang dihasilkan pun lebih sedikit. Hal ini dikarenakan pada amina sekunder memiliki sifat basa yang lebih kuat ketimbang amina primer, yang mana jika ditinjau semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa semakin cepat untuk bereaksi dan menghasilkan produk yang banyak. Bagaimana kepada Saudari Lisa? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wafika dan Saudari Vika yang telah menjawab permasalahan saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pada sintesis asam sinamat ini kerap kali digunakan memang dietilamina yang merupakan amina sekunder begitu. Nah, jika katalis yang digunakan amina primer, maka reaksi akan terjadi lambat serta produk yang dihasilkan pun lebih sedikit. Hal ini dikarenakan pada amina sekunder ini memiliki sifat basa yang kuat ketimbang amina primer. Yang mana jika kita tinjau semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa semakin cepat untuk bereaksi dan produk yang dihasilkan pun juga semakin banyak. Lanjut pada permasalahan yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan permasalahan saya, yaitu pada blok saya terdapat dua metode reaksi untuk mensintesis asam sinamat, yaitu reaksi Perkin dan reaksi Knoe-Venegal. Nah, pada suatu keadaan ketika sintesis sinamat dari bahan awal benzaldehida dengan senyawa pengadisi asam malonat dengan katalis basa piridina dan piperidina atau reaksi Knoe-Venegal dan senyawa pengadisi anhidrida asetat dan katalis basa kalium asetat. Ini reaksi Perkin. Nah, manakah di antara dua reaksi itu yang memiliki hasil reaksi yang lebih banyak di antara dua keadaan tersebut? Nah, baik, apakah ada teman-teman yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Baiklah, saya Wafika Alfia dengan NIM 047 akan menjawab permasalahan dari Wisliana, di mana berdasarkan hasil penentuan rendemen asam sinamat, hasil reaksi Knoe-Venegal ini sebanyak 70,75%. Nah, ini lebih banyak dibanding hasil reaksi dari Perkin, yaitu 4,60%. Terima kasih. Terima kasih Wafika, tapi menurut saya jawaban dari saudari Wafika ini kurang lengkap karena tidak menjelaskan secara mendetail permasalahan yang saya maksudkan. Nah, adakah teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban dari saudari Wafika? Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari saudari Wafika. Nah, pada suatu penelitian dibandingkan antara metode sintesis asam sinamat dari bahan awal benzaldehida dengan senyawa pengadisi asam malonat dengan katalis basa piridina dan piperidina, yaitu reaksi Knoe-Venegal, dan dengan senyawa pengadisi anhidrida asetat dan katalis basa kalium asetat, yaitu reaksi Perkin. Kedua reaksi adalah reaksi kondensasi aldol silang. Hasil penentuan sifat kimia fisika asam sinamat hasil sintesis kedua macam reaksi adalah murni. Penentuan kromatografi lapis tipis dengan eluen, toluen, dan asam asetat glasial 0,44, kloroform dan etanol 0,60, aseton dan metanol 0,64. Semuanya menunjukkan satu noda. Oleh karena itu, dikatakan murni secara kromatografi lapis tipis. Penentuan titik leleh
memiliki jarak leleh sesuai dengan pembanding dan pustaka yaitu 132 sampai 134 derajat Celcius. Penentuan kimia spektra ultraviolet, spektra inframerah menunjukkan struktur adalah asam sinamat. Berdasarkan hasil penentuan rendemen, asam sinamat hasil reaksi Knoevenagel 70,75% lebih banyak dibanding hasil reaksi Perkin 4,60%. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Wisliana. Baik, terima kasih kepada Saudari Masyita. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode sintesis asam sinamat ini dari bahan awal benzaldehida dengan senyawa pengadisi asam malonat dengan katalis basa piridina dan piperidina dan senyawa pengadisi anhidrida asetat dan katalis basa kalium asetat atau yaitu reaksi Perkin. Kedua reaksi tersebut ialah reaksi kondensasi aldosila. Nah, hasil penentuan sifat kimia dan fisika asam sinamat, hasil sintesis kedua macam reaksinya adalah murni. Penentuannya itu kromatografi lapis tipis dengan eluen-teluen dan asam asetat glasial, kloroform dan etanol, aseton dan metanol. Semuanya menunjukkan satu noda. Nah, oleh karena itu dikatakan murni secara kromatografi lapis tipis. Penentuan titik lelehnya memiliki jarak leleh sesuai dengan pembanding dan pustaka yaitu 132 sampai 134 derajat Celcius. Penentuan kimia spektra ultraviolet, spektra inframerah menunjukkan struktur adalah asam sinamat. Nah, berdasarkan hasil penentuan rendemen asam sinamat hasil reaksi Knoevenagel yaitu 70,75% lebih banyak dibanding hasil reaksi Perkin yaitu 4,60%. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu disilakan. Baiklah, berikutnya adalah permasalahan dari saya yaitu apa yang terjadi jika sintesis asam sinamat dilakukan berdasarkan reaksi kondensasi Knoevenagel antara benzaldehida dan asam malonat dengan katalis dietilamina. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya? Disilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Sita. Nah, benzaldehida itu merupakan senyawa golongan aldehida, sedangkan asam malonat itu suatu senyawa yang mempunyai suatu hidrogen alfa yang terletak di antara dua gugus karbonil. Nah, penggunaan katalis dietilamina untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Dietilamina akan mengekstraksi suatu proton alfa dari asam malonat sehingga akan dihasilkan karbanion asam malonat. Nah, nanti karbanion asam malonat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini akan membuatnya mudah bereaksi dengan atom karbon-karbonil dari benzaldehida sehingga dihasilkan senyawa beta hidroksikarbonil asam. Nah, senyawa beta hidroksikarbonil asam dengan adanya pemanasan dan katalis basa akan mudah sekali menghasilkan senyawa alfa beta karbonil asam di mana pada posisi betanya terdapat gugus karboksil. Bagaimana Saudara Tata? Baiklah, menurut saya jawaban dari Saudari Bella ini kurang tepat. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Bella? Baiklah, saya Fikasi Putri akan mencoba akan melengkapi jawaban dari Saudari Bella terhadap permasalahan dari Tata. Nah,
penggunaan katalis dietilamina untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Dietilamina akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam malonat sehingga dihasilkan karbanium asam malonat. Karbanium asam malonat ini bersifat reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini akan membuatnya mudah bereaksi dengan atom karbon, karbonil, dan benzaldehid sehingga dihasilkan senyawa beta hidroksi karbonil asam. Nah, senyawa beta hidroksi karbonil asam ini dengan adanya pemanasan dan katalis basa akan mudah sekali menghasilkan senyawa alfa, beta, unsaturated karbonil asam di mana pada posisi betanya terdapat gugus karboksil. Senyawaan ini dalam suasana asam dan dengan adanya pemanasan akan mudah mengalami dekarboksilasi yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas karbon dioksida pada larutan sehingga akan dihasilkan asam malonat. Senyawa hasil sintetis yang diperoleh itu kemudian dilakukan rekristalisasi dengan menggunakan air panas. Hal ini dilakukan karena senyawa hasil sintesis tidak larut dalam air dingin tetapi larut dalam air panas. Sehingga ketika larutan senyawa hasil sintesis didinginkan, maka senyawa hasil sintetis akan mengkristal. Terima kasih. Bagaimana Saudari Masita dengan tambahan jawabannya? Baiklah, menurut saya jawaban dari Saudari Vika ini sudah lengkap, maka dapat saya simpulkan penggunaan katalis dietilamina untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Dietilamina akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam malonat sehingga dihasilkan karbonion asam malonat. Karbonion asam malonat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini akan membuatnya mudah bereaksi dengan atom karbonil dari benzaldehida sehingga dihasilkan senyawa beta hidroksi karbonil asam. Senyawa beta hidroksi karbonil asam dengan adanya pemanasan dan katalis basa akan mudah sekali menghasilkan senyawa alfa beta unsaturated karbonil asam di mana pada posisi betanya terdapat gugus karboksil. Senyawaan ini dalam suatu asam dan dengan adanya pemanasan akan mudah mengalami dekarboksilasi yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas karbon dioksida pada larutan sehingga akan dihasilkan asam malonat. Terima kasih. Saya kembalikan untuk pertanyaan selanjutnya. Baiklah, di sini yaitu permasalahan saya, Vika Saputri dengan NIM 086. Nah, permasalahannya yaitu terdapat pada blog saya bahwa kelarutan asam sinamat itu sedikit larut dalam air, tetapi mudah larut dalam alkohol. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkannya? Nah, bagi teman-teman, adakah yang ingin menjawab permasalahan saya? Dipersilakan. Baiklah, saya Vika, saya Wisliana NIM 060 akan mencoba menjawab permasalahan dari Vika. Nah, itu tuh dikarenakan bahwa sifat asam sinamat dan alkohol bersifat polar dan dia memiliki titik didih yang cukup tinggi. Titik didih alkohol cukup tinggi ini karena akibat langsung dari tarikan antar molekul yang kuat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Wisliana. Tetapi di sini jawaban dari Saudari Wisliana itu kurang detail gitu. Apakah teman-teman ada yang ingin melengkapi dari jawaban Saudari Wisliana ini? Dipersilahkan. Baiklah, saya Nurkalisa izin menjawab permasalahan yang Vika ajukan. Nah, di mana di sini menurut saya perlu kita ketahui bahwa sifat kimia dari asam sinamat itu sendiri salah satunya bersifat polar dan juga mempunyai titik didih 300 derajat Celcius. Nah, mengapa di sini dikatakan bahwa kelarutan asam sinamat mudah larut dalam alkohol? Hal ini dikarenakan alkohol itu juga polar. Nah, maka alkohol menjadi pelarut yang lebih
yang maksudnya yang lebih baik untuk molekul-molekul polar daripada hidrokarbon dan memiliki titik didih yang cukup tinggi sehingga asam sinamat mudah larut dalam alkohol dibandingkan di dalam air. Nah, ingat bahwa titik didih adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul layar dari molekul berikutnya. Nah, ketika dalam suatu molekul berikutnya melekat pada molekul dalam bentuk ikatan hidrogen, energi yang diperlukan untuk memisahkan ikatan itu. Bagaimana, Saudari Vika? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wisliana dan Saudari Nurhalisa. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu kita ketahui sendiri kan bahwa sifat kimia dari si asam sinamat ini yaitu salah satunya itu bersifat polar. Nah, juga mempunyai titik didih yang tinggi yaitu 300 derajat Celcius. Nah, mengapa dikatakan bahwa kelarutan asam sinamat ini mudah larut dalam alkohol? Itu karena sifat alkohol itu juga polar. Nah, maka alkohol ini menjadi pelarut yang lebih baik untuk molekul-molekul polar daripada hidrokarbon. Nah, dan memiliki titik didih yang juga cukup tinggi sehingga asam sinamat mudah larut dalam alkohol dibandingkan dalam air. Nah, kita ingat lagi bahwa titik didih itu yaitu jumlah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul layar dari molekul berikutnya. Nah, ketika dalam suatu molekul berikutnya melekat pada molekul dalam bentuk ikatan hidrogen. Nah, energi dibutuhkan atau diperlukan itu untuk memisahkan ikatan tersebut. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan selanjutnya itu ialah permasalahan dari saya. Nah, disebutkan bahwa pada blok saya itu ketika dalam pembuatan asam sinamat, ketika semakin kuat basa yang digunakan, maka pembentukan asam sinamat diyakini akan semakin cepat dan juga hasil produknya itu lebih banyak. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi dan apa pengaruh dari si basa yang kita gunakan tersebut? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Bella. Yang menyebabkan hal tersebut tidak terjadi karena dengan pengaruh basa yang lebih kuat, maka akan lebih cepat untuk menyerang atom hidrogen alfanya, sehingga nanti akan semakin mudah dan cepat untuk membentuk ion enolat. Terima kasih. Bagaimana Saudari Bella? Baiklah, mungkin jawaban dari Saudari Tata ini kurang tepat karena Tata tidak menyebutkan bagaimana mekanisme yang terjadi dalamnya. Apakah ada teman-teman yang bisa menjelaskannya? Baiklah, Saudari Bella, saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari Masita. Nah, yang menyebabkannya itu ialah pengaruh basa yang kuat akan lebih cepat untuk menyerang hidrogen alfa, di mana basa kuat yang digunakan itu ialah dietilamina. Nah, dietilamin ini akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam malonat sehingga nanti dihasilkan karbanion asam malonat. Karbanion asam malonat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini nanti akan membuatnya mudah bereaksi dengan atom karbon, karbonil, dan benzaldehyda sehingga dihasilkan senyawa beta hidroksi karbonil asam. Senyawa beta hidroksi karbonil asam ini dengan adanya pemanasan dan katalis basa akan mudah sekali menghasilkan senyawaan alfa beta tidak jenuh karbonil asam, di mana pada posisi beta terdapat gugus karboksil. Senyawaan ini dalam suasana asam dan dengan adanya pemanasan akan mudah mengalami dekarboksilasi yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas CO2 pada larutan sehingga nanti akan dihasilkan asam malonat. Terima kasih. Jadi, terima kasih kepada jawaban Saudari Masita dan juga Wisliana. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa
yang menyebabkannya adalah pengaruh basa yang kuat sehingga nanti dapat dengan cepat menyerang hidrogen alfanya. Di mana basa kuat yang digunakan di situ adalah dietil lamina, di mana akan mengekstraksi suatu proton alfa dari asam malonat, nanti yang dihasilkan karbanion asam malonat. Nah, nanti karbanion ini dapat juga membentuk beta karbanion dan juga nanti dapat mengalami dekarbolisasi ditandai dengan terbentuknya gelembung gas karbon dioksida pada larutan dan nanti akan dihasilkan asam malonat yang lebih banyak. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.